Objective finding. Kami mengangkat fenomena tersebut karena adanya keresahan dari rekan-rekan kami yang sehobi yang mengeluhkan maraknya salah beli, penipuan, dan lain-lain. Pada saat mereka akan mencari produk yang akan diinginkan di online shop, terutama di online shop motor. Apa sih objective finding kita? Yaitu banyaknya kasus salah beli dan tertipu dalam membeli part aftermarket pada motor, terutama di online shop. Fake finding. Di sini kami menggunakan metode laddering karena menurut kami metode ini sangat cocok untuk digunakan pada fenomena ini. Dan dengan wawancara langsung, kami bisa mendapatkan hal-hal yang detail dan yang lebih jelas dari permasalahan karena kombinasi faktor wawancara yang bisa mendapatkan jawaban masalah hingga ke inti masalah dari setiap orang yang mengeluhkan masalah tersebut. Dan selanjutnya kita ke tahapan problem finding. Di problem finding ini kami menggunakan metode 5Y. Kami menggunakan metode 5Y karena menurut kami metode tersebut merupakan metode yang sesuai dengan topik yang kami pilih, di mana pertanyaan diulang secara terus-menerus dan terus didalami hingga ditemukan jawabannya. Langsung saja ke permasalahannya. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa kita perlu berhati-hati dalam membeli online shop? Jawabannya yaitu supaya tidak salah beli atau tertipu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa terjadi salah beli atau tertipu? Karena konsumen kurang berhati-hati dalam membeli barang atau produk yang dia beli pada online shop. Dan cara agar tidak salah beli atau tertipu yaitu dengan cara memilih seller yang terpercaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara mengatasi salah beli atau tertipu pada online shop motor? Yaitu dengan cara menjadi pembeli yang lebih kritis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara konsumen menjadi customer yang kritis? Yaitu dengan cara memperluas pengetahuan tentang produk yang akan konsumen beli. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin membeli produk atau barang, terutama pada bagian motor atau part-part motor, yaitu dengan cara pilihlah seller yang sudah terpercaya dan cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang akan dibeli. Jadi kita di sini menggunakan metode JMI untuk menangani beberapa masalah salah beli atau penipuan dalam transaksi online part motor, sehingga menghasilkan beberapa ide baru untuk menangani masalah tersebut. Yang paling utama adalah menteri toko supplier dengan rating yang bagus atau sudah terverifikasi. Yang kedua, pelanggan atau konsumen harus mengetahui spesifikasi dan detail mengenai deskripsi produk barang yang akan dibeli. Selain itu, konsumen juga harus bisa membedakan mana produk yang original dan mana produk yang bukan original. Lalu yang terakhir, konsumen harus bisa memilih toko atau seller yang menjual produknya dengan harga yang wajar sesuai dengan pasaran produknya. Solution finding. Alasan kami memilih solusi ini adalah karena solusi ini tidak terlalu rumit dan bisa dengan cepat diterapkan. Menurut kami di beberapa marketplace di Indonesia, dari apa yang kami lihat juga, ada beberapa titik yang memiliki pengawasan yang terlalu ketat, dan juga ada beberapa titik di mana pengawasan dan pelayanan masih longgar, di mana contohnya mungkin di customer service kinerjanya masih kurang jika ada keluhan. Jadi menurut kita kepuasan dari pelanggan sendiri atau konsumen sendiri itu adalah hak dan kewajiban kita juga. Lalu berdasarkan masalah tersebut, solusi yang tepat dari beberapa ide yang ada adalah, yang pertama, tentunya harus mencari supplier yang sudah terverifikasi, yang mempunyai review yang sudah bagus. Karena jika toko atau seller mempunyai review yang jelek, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi terhadap toko atau seller tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Dan usaha konsumen membeli dari toko atau seller yang resmi ditunjukkan oleh produsen. Marketplace juga bisa meningkatkan kinerja customer service dan meningkatkan pengawasan. Terima kasih. Lalu di sini ada expense finding, dan menurut kami solusi ini bisa diterapkan dengan relatif cepat dan mudah.
karena tidak memerlukan perubahan yang sangat besar pada marketplace atau perusahaan yang ingin menerapkannya, hanya sekedar update. Bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk mengkomersilkan ide kami ini bisa melalui banyak cara sebenarnya. Salah satunya bisa melalui promosi di media sosial, bagi pengguna baru melalui iklan di situs terkenal, lalu bisa juga dengan menampilkan notifikasi di situs atau aplikasi kepada para pengguna, baik yang baru maupun yang lama.